Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan ngebahas sebuah tema yang mana tema ini menarik, tema ini penting, tema ini asik buat dibahas. Kita akan ngebahas sebuah tema tentang ngebangun keluarga, dimana tema ini adalah tema yang nggak ada ilmunya, nggak ada pelajarannya, nggak ada studinya, nggak ada sekolahnya, tapi ujiannya terus menerus sepanjang hidup gitu. Dan kalau kita salah menyingkapinya tuh kita capek terus sepanjang hidup gitu. Nah, keluarga ini kan bukan hanya sekedar gimana caranya nyari nafkah, bukan hanya sekedar gimana caranya menghasilkan uang, bukan hanya sekedar sekolah yang terbaik untuk anak itu seperti apa gitu, bukan hanya sekedar pola yang akan kita bangun di dalam keluarga kita itu seperti apa gitu. Tapi juga kita perlu kesadaran bahwa sebetulnya apa sih yang mau kita bangun di dalam keluarga ini gitu. Apa yang mau kita bangun di dalam rumah tangga ini atau keluarga yang kita milikin ini gitu. Nah, jadi gini teman-teman, ngebahas tema membangun keluarga itu nggak bisa tiba-tiba kita bahas pada saat kita sudah berumah tangga atau kita sudah menikah atau kita sudah punya keluarga. Jadi masalah ini pasti harus kita track back dulu ke belakang, kita tarik dulu mundur ke belakang, jauh sebelum kita punya atau jauh sebelum kita berkeluarga atau menikah. Dimana kalau kita sadari bahwa setiap masalah yang hadir di dalam diri kita, setiap masalah yang ada di dalam diri kita, yang namanya masalah itu adalah segala sesuatu yang datang dari luar tubuh kita, dari luar diri kita, yang sama sekali nggak bisa kita kontrol, sama sekali nggak kita minta, sama sekali nggak kita mau, sama sekali nggak kita undang, malah yang dia tiba-tiba datang aja gitu. Yang kita harus mengantisipasi, kita harus bereaksi terhadap masalah-masalah itu gitu. Nah, poinnya bukan pada masalah yang datangnya itu seperti apa. Poinnya adalah apa reaksi yang akan kita lakukan, apa reaksi yang akan kita putuskan untuk menyingkapi setiap masalah atau kejadian-kejadian yang datang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau saya ulangi, konsep masalah itu adalah segala sesuatu yang datang dari luar diri kita yang tidak sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan ekspektasi diri kita sendiri gitu teman-teman. Nah, dimana hal itu sama sekali nggak bisa kita kontrol. Sedangkan yang bisa kita kontrol itu apa? Yang bisa kita kontrol adalah reaksi atau aksi kita sendiri terhadap atau untuk menyingkapi masalah-masalah yang datang dari luar diri kita gitu. Jadi kita mau marah atau enggak itu bisa kita kontrol. Kita mau kecewa atau enggak itu bisa kita kontrol. Kita mau sedih atau enggak terhadap masalah yang datang itu bisa kita kontrol. Caranya gimana? Caranya kita harus selalu berada di dalam kesadaran diri kita. Kita harus selalu berada di dalam jeda diri atau kesadaran diri di mana kita tidak dikontrol oleh emosi atau kita tidak dikontrol oleh segala sesuatu atau masalah yang datang yang hadir di dalam hidup kita gitu. Nah, kesadaran diri ini penting karena kesadaran diri inilah yang akan menentukan hasil dari apapun reaksi yang kita lakukan. Kita mau marah, kita akan dapat
hasil atau output dari kemarahan kita adalah kita menarik lagi energi-energi kemarahan, kebencian ke kesalahan yang lain gitu, yang akhirnya ini nggak pernah selesai, akhirnya ini nggak pernah tuntas. Padahal hal sepele, padahal hal yang sederhana, padahal hal yang nggak perlu sebetulnya kita marah. Tapi kan di kondisi atau di momen tertentu, kadang yang namanya manusia gitu ya, ya wajar kalau misalkan terpancing emosi, hanya karena dia nggak bisa atau dia nggak ngerti apa yang saya mau gitu. Nah, masalahnya balik lagi ke tema kita, pernikahan itu bukan soal apa yang saya mau, bukan soal apa yang aku mau, bukan soal aku tuh bagaimana, bukan soal apa yang kamu mau, tapi soal kita gimana. Kita di sini adalah aku dengan pasanganku atau dengan kamu, itu akan seperti apa gitu. Dengan kesadaran bahwa aku punya latar belakang sendiri, aku punya kebiasaan sendiri, aku punya support system sendiri yang sudah terbentuk dari lama, dari keluargaku, dan begitupun kamu gitu. Dan kita harus synchronize ini, ketemu di tengah-tengah sampai akhirnya aku nyaman, kamu nyaman, dan kita menjalani rumah tangga ini dengan nyaman gitu. Poinnya di situ teman-teman. Jadi yang pertama, poinnya adalah kesadaran diri kita sendiri dalam menyingkapi setiap masalah itu menjadi satu hal yang penting. Tidak reaktif, tidak hyperaktif, tidak sumbu pendek dalam setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita, apalagi di dalam rumah tangga kita gitu. Nah, jadi gini teman-teman, masalah ini jauh terjadi, bahkan ada beberapa masalah-masalah di dalam hidup kita sebelum kita menikah itu sudah terjadi di dalam hidup kita yang tidak selesai gitu, yang banyak sekali luka-luka yang kita bawa, luka-luka yang kita yang kita punya, yang akhirnya kita bawa ke kehidupan kita yang baru di kehidupan pernikahan kita. Contohnya adalah yang pertama, masalah kita sebelum menikah itu kan ada masalah sama orang tua, ada masalah sama saudara, ada masalah sama adik atau kakak, ada masalah sama lingkungan, ada masalah sama sekolah gitu ya. Dimana gini teman-teman, sebelum kita menikah, kita itu, bahkan jauh sebelum itu, kita itu punya satu kebiasaan yang turun-menurun, yang itu disebut figur otoritas. Figur otoritas ini biasanya itu lahir dari pertama orang tua, kedua lingkungan, ketiga guru. Nah, apa yang disebut figur otoritas? Figur otoritas ini adalah segala sesuatu yang diucapkan sama orang lain yang tanpa kita cerna atau tanpa kita pikirkan terlebih dahulu, tapi belief system kita sudah langsung menyuruh diri kita bahwa itu adalah satu hal yang benar gitu. Itu adalah satu hal yang nggak bisa kita bantah. Contoh, kita lagi main nih, kita lagi asik-asiknya ya kan, kalau anak kecil biasa suka hujan-hujanan gitu ya. Tiba-tiba orang tua kita nyuruh, pulang, nggak boleh hujan-hujanan gitu. Nah, otak kita itu tidak mencerna dulu, tidak berpikir dulu, karena diri kita menganggap bahwa belief system kita menganggap bahwa pada saat orang tua kita sudah bicara A, itu mau nggak mau, suka nggak suka, harus kita ikutin. Tapi sadar nggak teman-teman bahwa itu adalah luka pertama, luka kita yang pertama sebagai anak yang dikasih sama orang tua kita gitu. Kenapa? Karena
figur otoritas ini adalah orang yang pertama yang mematikan akal sehat anaknya. Orang tua sebagai figur otoritas ini adalah orang pertama yang mematikan akal sehat anaknya. Sehingga pada saat belief system ini terkumpul, terakumulasi, menjadi satu gunung es gitu ya. Ini bisa menjadi luka di kemudian hari gitu. Banyak hal di dalam kehidupan kita yang pada akhirnya kita mau melakukan apapun kita nggak bisa. Kita ngerasa kita selalu disalah. Kita ngerasa kita selalu disalahkan oleh orang tua. Kita ngerasa kita selalu nggak dikasih space atau kepercayaan sama orang tua. Kita ngerasa kita selalu menjadi orang yang tersesat gitu karena kita selalu di-adjust sama orang tua, karena orang tua kita selalu menjudgment kita, selalu menyalahkan kita, selalu kenapa ya aku ini kok salah terus, kenapa ya aku ini kok nggak bebas gitu. Nah, kita merasa kita nggak pernah bisa menentukan pilihan kita sendiri gitu. Nah, itu adalah permasalahan kita yang pertama, jauh malah sebelum kita menikah gitu. Nah, kebayang nggak kalau ini kita bawa lagi nih masalahnya ke dalam pernikahan kita gitu, dimana kebenaran bukan atas logika atau rasional kita, tapi berdasarkan dari belief system kita yang kita udah bahas tadi. Ini yang kita bawa lagi ke dalam pernikahan kita, dan itulah yang menjadi toxic pertama di pernikahan kita. Kenapa? Karena di dalam pernikahan itu yang punya belief system itu bukan kita aja, bukan cuman saya aja gitu, tapi pasangan saya pun punya hal yang sama, punya masalah yang sama gitu. Makanya kalau orang yang sebelum menikah aja belum selesai dengan dirinya, begitu dia menikah, yang ada masalahnya bertambah, dia makin stres. Orang itu makin bingung, orang itu makin pusing, orang itu makin depresi. Dan kebanyakan orang justru melakukan pernikahan itu adalah untuk lari dari masalah yang sebelumnya. Lari dari masalah yang sebelumnya karena dia merasa terkekang di keluarganya, karena dia merasa banyak hal yang tidak bisa dia lakukan di dalam keluarganya. Akhirnya dia memutuskan untuk menikah, untuk tadinya dengan menikah ini saya akan punya legacy sendiri, dia pikir. Dengan menikah ini saya akan punya keputusan sendiri. Tapi keputusan yang tidak didasarkan oleh ilmu gitu ya, keputusan yang tidak didasarkan oleh satu hal yang benar, itu akan menjadi satu masalah yang bertambah gitu. Bukannya malah tambah baik, yang ada malah tambah terpuruk. Karena apa? Karena yang lama belum selesai, ditambah yang baru ini makin banyak nih masalahnya. Di yang baru ini kita makin berbenturan sama lingkungan dari pasangan kita, orang tua dari pasangan kita, kewajiban yang kita rasa harus kita lakukan di dalam pernikahan kita gitu, yang padahal kan konsep dari pernikahan itu bukan hanya sekedar itu gitu, bukan hanya sekedar kamu harus A, B, C, D, sementara aku harus begini gitu. Bukan hanya sekedar itu gitu. Nah, dua hal tadi. Yang pertama, sebelum menikah kita udah punya masalah. Setelah menikah masalah kita bertambah. Sekarang kita punya anak nih. Dari dua hal tadi, kesalahan-kesalahan pada saat kita sebelum menikah, masalah kita bertambah pada saat kita sudah menikah gitu. Punya anak, luka kita belum selesai, yang ada kita malah menurunkan lagi luka itu kepada anak-anak kita. Itu yang salah. Kenapa? Karena pada saat kita menurunkan luka itu ke anak-anak kita, luka itu akan berbalik ke kita.
kita merasa bahwa kita tidak dihargai sebagai orang tua, kita merasa bahwa kita tidak didengarkan sebagai orang tua, kita merasa bahwa kita gagal mendidik anak gitu. Ya pahami dulu, selesaiin dulu poin 2, poin 1 tadi, supaya apapun yang kita berikan kepada anak kita nantinya itu bukan lagi sebuah belief system yang harus dipercaya sama anak kita, yang akhirnya menjadi impact buruk terhadap kita sendiri sebagai orang tua. Nah, itu yang akan kita bahas di materi ini, teman-teman. Jadi santai, duduk santai, kita karena masalah ini hal yang akan kita bahas ini asik nih gitu, bukan hal yang sederhana gitu, dimana kita harus merunut banyak banget ke belakang, refleksi diri kita ke belakang tentang oh iya ya, di poin 1 ini saya belum selesai, saya pindah ke poin 2, masalah saya malah jadi tambah banyak, saya pindah lagi ke poin 3, masalah saya bukannya selesai tapi malah jadi makin banyak gitu. Itu yang akhirnya menjadikan hidup kita nggak pernah bersyukur, atau kita nggak pernah menemukan kenikmatan yang ada di dalam hidup kita, baik itu di dalam rumah tangga, di lingkungan sosial, maupun di dimanapun kita berada gitu. Nah, teman-teman pernah sadar nggak kalau kita secara pribadi itu punya dua hal, punya dua sisi ini. Yang pertama, kita yang ideal ini adalah kita yang seharusnya menurut kita ini kita begini gitu. Seharusnya menurut kita ini kan seharusnya istri saya tuh begini, begitu, begini. Anak saya itu begini. Suami saya itu seharusnya begini. Itu kita yang ideal. Kita yang ada di fase kita yang ideal. Nah, pertanyaan saya, idealnya teman-teman itu sama nggak sama idealnya pasangan teman-teman? Idealnya teman-teman itu sama nggak sama ideal yang menurut lingkungan teman-teman? Idealnya teman-teman itu sama nggak sama ideal yang menurut keluarga atau orang tua teman-teman? Makanya pasti nggak ada yang sama gitu. Makanya kenapa di nomor yang kedua ini ada diri kita yang secara realitas gitu loh. Diri kita oke, menurut kita yang ideal kita harusnya A, B, C, D. Tapi kita lihat lagi secara realitasnya bahwa kita tuh nggak seideal yang seperti yang kita pikirkan. Kita nggak pernah seideal seperti yang kita harapkan gitu. Makanya di sini sangat diperlukan sebuah penerimaan di dalam diri kita bahwa oh ternyata hidup saya itu saat ini dengan si A, dengan si B, dengan si C, dengan lingkungan saya, dengan keluarga saya, dengan anak saya, kondisinya seperti ini. Ya sudah, kita nikmati saja. Kita lakukan yang terbaik, kita berikan yang terbaik supaya kita bisa mensyukuri atau kita bisa menerima lagi hal-hal baik yang akan datang ke diri kita sendiri, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa menyingkapi itu, pertama nih, kita akan mudah emosi. Dan emosi itu satu hal yang melelahkan, yang mungkin kalau saya bahas ini bisa jadi bahasan sendiri gitu. Nanti kita bahas ke depan. Kita masih ngebahas bungkusnya dulu nih sekarang gitu ya. Yang kedua, kita sangat erat sama kemelekatan. Kemelekatan itu apa sih? Kemelekatan itu kayak gini nih. Gimana ya?
ini saya pegang lampu. Lampu ini adalah bagian dari diri saya, makanya disebut lampu punya saya. Saya punya laptop. Laptop ini adalah bagian dari diri saya, makanya disebut laptop punya saya. Saya punya mobil. Mobil ini adalah bagian dari diri saya, makanya kenapa mobil ini disebut mobil saya. Nah, tapi yang sering kali kita lupa, kalau kita ini bukan bagian dari hal-hal tersebut gitu. Kita ini bukan bagian dari lampu, kita ini bukan bagian dari laptop, kita ini bukan bagian dari mobil. Pertanyaannya adalah, kalau kita nggak bisa menyingkapi itu, kenapa kok mobil yang ketabrak kita yang sakit? Kenapa kok laptop yang rusak kita yang marah-marah? Kenapa kok motor kita yang rusak kita yang marah-marah gitu? Nah, itu konsep dari sebuah kemelekatan gitu, dimana kita terjebak sama identitas, sama status yang selama ini berdiri dasarnya bukan diri kita. Saya si pengusaha, saya yang punya rumah, saya yang punya anak, saya yang punya istri, saya yang bekerja di perusahaan A, saya yang punya jabatan ini gitu. Yang pada saat semua ini hilang, kita depresi atau kita tidak bisa terima karena kita merasa bahwa diri kita adalah bagian dari semua ini. Padahal nggak ada hubungannya antara diri kita dan semua kemelekatan ini. Nah, itu yang bahaya karena sampai kapanpun kita akan merasa terus tersiksa sama diri kita sendiri, sama kemelekatan kita sendiri gitu teman-teman. Yang ketiga adalah ketakutan. Dari kemelekatan, ketakutan ini menjadi satu hal yang membuat kita tidak nyaman di dalam hidup kita. Saya ambil contoh seperti ini. Dulu waktu saya punya mobil Pajero, waktu belum saya punya mobil Pajero, saya bisa tidur nyaman. Kenapa kok sekarang pada saat saya punya mobil Pajero gitu ya, atau Rolls Royce atau Ferrari, saya nggak bisa tidur nyaman? Hidup saya gelisah. Saya takut mobil saya hilang, saya takut mobil saya ada yang ada yang iseng, saya takut mobil saya begini, saya takut mobil saya begitu. Itu ketakutan itu disebabkan karena kemelekatan yang tadi sudah kita bahas gitu. Yang keempat adalah kesedihan. Kesedihan ini terjadi karena hal-hal yang tadi. Semua hal yang di luar dari kita, yang nggak bisa kita kontrol nih, tiba-tiba dia datang di dalam hidup kita, yang nggak sesuai sama keinginan kita, sama ekspektasi kita, sama harapan kita, akhirnya menjadi sebuah kesedihan yang berlarut-larut gitu, yang nggak bisa kita terima, yang nggak bisa kita berdamai dengan kondisi itu gitu teman-teman. Yang keempat, akhirnya kita menjadi apatis. Apatis ini seperti apa? Apatis ini adalah karena semua tumpukan emosi, kesedihan, kemarahan kita, akhirnya, saya benci sama orang itu, saya benci sama lingkungan itu. Padahal belum tentu orang itu salah, belum tentu orang itu buruk, belum tentu lingkungan itu buruk gitu. Tapi kita udah apatis duluan tuh, kita udah mengadjust duluan bahwa hal itu tuh tidak baik untuk lingkungan kita gitu teman-teman. Gitu. Akhirnya setelah apatis, kalau kita turun lagi nih, kita akan jadi minder. Mau ketemu ini karena kemelekatan kita sudah tidak ada. Misalnya mobil kita yang tadinya Ferrari terus jadi hilang gitu ya. Saya mau ketemu teman-teman saya jadi nggak pede karena anak saya sekolahnya di SD negeri, sementara teman-teman saya semua anaknya di boarding school gitu ya, international school. Akhirnya itu menjadi satu hal yang membuat saya minder gitu. Dan atau karena misalnya suami teman-teman saya atau istri teman-teman saya seperti apa, saya tidak seperti itu, akhirnya itu yang membuat saya menjadi minder gitu. Nah itulah
efek yang terjadi atau hal-hal yang bisa terjadi pada saat kita tidak bisa menerima diri kita yang secara realitas. Kita tidak bisa berdamai dengan diri kita yang secara realitas yang terjadi saat ini. Nah, maka dari itu, poin yang pertama adalah berdamai dengan diri kita dulu. Berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Kenapa? Karena jalan keluar itu ada di dalam diri kita, bukan di luar, teman-teman. Jadi di luar diri kita ini kayak ginilah logikanya. Kalau kita nih, teman-teman nih sekarang lagi nonton YouTube, yang teman-teman lihat itu bukan saya, bukan Mirza, tapi layar. Belum tentu sayanya, Mirzanya seperti asumsi yang teman-teman bayangkan gitu. Dunia virtual ini kan dunia yang penuh dengan hal yang belum tentu itu terjadi seperti itu gitu. Belum tentu hal itu terjadi seperti apa yang teman-teman pikirkan gitu. Dan apapun yang terjadi di luar sana itu hanya sebuah layar dari Tuhan, dari Allah untuk kita, sebagai pelajaran untuk diri kita. Karena di luar itu semua ini tuh cuman layar putih, atau kalau handphone tuh ini cuman layar hitam aja. Nggak sama sekali merubah apapun, nggak harus juga merubah apapun di dalam diri teman-teman, maksud saya gitu. Jadi jalan keluar itu adanya di dalam diri teman-teman sendiri, bukan di luar. Jangan pernah kita bahagia karena penilaian orang lain. Jangan kita pernah bahagia karena pujian orang lain. Jangan pernah kita menderita karena adjustment atau penilaian orang lain. Jangan pernah kita bersedih karena omongan orang lain. Dan itu banyak gitu terjadi sekarang. Orang-orang yang menderitanya tuh, aku menderita kalau menurut kamu aku tuh menderita. Aku bahagia kalau kamu ingin aku bahagia. Aku sedih kalau kamu ingin aku sedih gitu. Jadi kalau kata orang kita jelek, kita sedih. Kalau kata orang kita baik, kita happy gitu. Itu yang akan sangat-sangat menyiksa kita di dalam kehidupan kita atau di dalam diri kita gitu. Itu yang akan menjadi luka kita ke depan. Maka dari itu berdamailah dengan diri kita sendiri itu, dengan kondisi realitas kita sendiri gitu. Dengan kondisi kita yang apa adanya saat ini yang kita sedang jalani gitu, teman-teman. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Berdamai dengan diri kita sendiri. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah fokus pada diri sendiri. Semakin engkau fokus memperbaiki diri, semakin besar dampak baik dirimu bagi keluargamu sendiri. So, artinya gini. Kadang nih, atau seringkali malah, kita ini tidak nggak suka sama kejadian-kejadian yang ada di dalam keluarga kita. Kalau kira-kira menurut teman-teman, satu nih, saya nggak suka kalau anak saya nggak bisa diatur. Saya nggak suka kalau anak saya susah disuruh belajar. Saya nggak suka kalau istri saya begini. Saya nggak suka kalau suami saya begini gitu. Nah, maksudnya dari poin ini adalah semua hal yang teman-teman tidak suka, mungkin itu adalah sebagai peringatan bagi teman-teman untuk memperbaiki diri dulu. Memperbaiki diri, karena kalau kita mau dikasih sama orang, teman-teman, kita harus ngasih dulu. Nggak bisa kita nuntut. Jadi ngerubah orang itu satu hal yang anggap aja nggak ada deh. Kita mau berekspek bahwa kita bisa merubah anak kita atau kita bisa merubah pasangan kita tuh nggak mungkin. Yang bisa kita rubah adalah diri kita. Maka dari itu lakuin itu sedini mungkin dari sekarang. Masalahnya apa? Kadang-kadang kita gengsi. Saya mau
Kan harusnya saya kan udah capek nih kerja sebagai suami, harusnya istri saya beres-beres rumah. Ya kalau kita mau seperti itu, lakukan dulu. Dan lakukan itu tanpa tapi. Tanpa tapi dalam artian gini. Tanpa tapi dalam artian yang nggak usah berharap untuk orang lain berubah juga. Toh kita ngelakuin itu juga untuk kenyamanan kita. Untuk untuk kenyamanan diri kita sampai akhirnya kita nggak lagi nemuin masalah yang sama gitu. Kita melakukan sesuatu itu bukan untuk orang lain. Kita melakukan sesuatu apapun itu yang menurut kita baik itu bukan untuk orang lain. Hasilnya adalah balik untuk diri kita sendiri, teman-teman. Jadi jangan pernah menunjuk orang lain, jangan pernah menyalahkan orang lain. Ya lakuin aja apa yang teman-teman mau gitu. Lakuin aja apa yang menurut teman-teman nyaman di dalam rumah tangga, di dalam keluarga gitu ya. Saya mau anak saya disiplin. Ya sudah, mulai dari diri teman-teman aja dulu. Tidur nggak malam, bangun pagi, terstruktur hidupnya, disiplin hidupnya, waktunya makan, waktunya tidur, istirahat gitu. Toh nanti itu akan menjadi habit di dalam keluarga yang akan diikutin sama semua anggota keluarga yang lain. Jadi yang kedua ini adalah fokus pada diri sendiri aja. Nggak usah kita selalu menunjuk di luar diri kita gitu. Karena kalau kita berusaha untuk merubah hal yang di luar diri kita tuh nggak mungkin, nggak bisa. Titik, selesai. Itu yang akhirnya kebanyakan masalah di dalam rumah tangga itu karena rumah tangga itu isinya hanya tuntutan dan kewajiban. Selesai. Nggak bisa kita ngebangun rumah tangga seperti itu tuh, nggak bisa, teman-teman. Gitu. Jadi ini ada satu kutipan kata Quran dan kata hadis yang menarik, teman-teman. Jadi gini, saya bacain ya. Siapa saja yang berupaya memperbaiki urusan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jadikan rapi segala urusannya dengan manusia. Maksudnya setelah tadi kita melakukan fokus ke diri kita serahin balik semua keinginan kita, karena yang menggenggam hati manusia itu kan cuman Allah gitu. Yang bisa membulak-balikan hati pasangan kita itu kan cuman Allah aja. Kita sendiri nggak punya kekuatan untuk itu. Kita sendiri nggak punya kelebihan untuk itu gitu. Kita sendiri nggak punya kemampuan untuk sampai dengan ke sana. Yang kedua, siapa saja beramal buat urusan akhiratnya, niscaya Allah akan cukupkan urusan dunianya. Yang kedua ini konteksnya adalah pada saat hidup kamu bermasalah, rumah tangga kamu bermasalah, kunci yang pertama adalah beresin dulu urusan kamu sama Allah supaya rumah tangga kamu nggak bermasalah gitu, supaya kehidupan kamu nggak bermasalah. Jadi kalau sepengalaman saya, begitu rumah tangga saya bermasalah nih, yang saya deketin Allahnya dulu, bukan ke istrinya, bukan ke anaknya gitu. Dari situ saya punya ketenangan. Setelah saya dapat ketenangan, saya mulai bisa menata satu persatu apa yang harus saya tata, apa yang kurang, apa yang nggak cocok ternyata kita terapin di rumah tangga gitu. Dan pelan tapi gini, teman-teman, konsep kehidupan ini, teori kehidupan ini, bahasa sederhananya gini, kehidupan ini tidak pernah berjalan dengan tergesa-gesa. Kehidupan ini tidak pernah berjalan dengan tergesa-gesa. Tapi semuanya akan terjadi sebagaimana seharusnya. Semua pasti terjadi sebagaimana seharusnya terjadi. Gitu, teman-teman. Jadi
setiap hal di dalam, mau itu di rumah tangga, mau itu di pekerjaan, mau itu kita di lingkungan gitu ya, nggak perlu, proses itu nggak perlu buru-buru, proses itu nggak perlu cepet-cepet, santai aja, ngalir aja gitu. Tapi kita yakin bahwa someday atau suatu saat semua akan terjadi kalau misalkan memang apa yang kita inginkan ini baik untuk kita dan lingkungan gitu. Kadang-kadang hal tersebut tidak terjadi kalau itu hanya baik untuk kita aja, tapi nggak baik untuk lingkungan. Maka dari itu ketetapan Allah lah yang paling baik gitu. Jadi kadang-kadang gini teman-teman, saya punya satu keinginan nih, wah saya pengen punya rumah di satu daerah gitu ya, yang oke lah, yang bagus lah. Nah, tiba-tiba harapan saya ini tidak terkabul, tidak terwujud gitu ya. Saya bersyukur, saya berterima kasih, saya bersyukur lah ya ke terhadap ketetapan Allah tadi. Karena apa? Karena kita harus yakin bahwa ketetapan Allah adalah ketetapan yang terbaik. Keinginan Allah adalah ketetapan yang terbaik, bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan keinginan kita. Yakin ya? Gitu. Jadi entah apapun yang akan terjadi, kalau seandainya saya memaksakan untuk menjalankan kehendak saya atau keinginan kita gitu, itu yang banyak tidak disadari, akhirnya menjadikan sebuah masalah yang sebenarnya kita tidak tahu akan ada apa ke depan. Karena kan yang pasti terjadi esok hari cuman ketidakpastian ya gitu. Nah, jadi pada saat keinginan saya kalah sama keinginan Allah gitu ya, saya bersyukur karena saya yakin keinginan Allah ini adalah yang terbaik gitu. Keinginan Allah ini adalah yang terbaik buat saya dan buat semua, bukan hanya buat saya gitu. Nah, yang ketiga, siapa saja yang memperbaiki batinnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan baguskan amal zahirnya. Jadi di sini yang ditegaskan itu, yuk kita perbaiki diri kita dengan kesadaran kita bahwa kita tidak lagi menunjuk orang lain. Ke orang lain itu hanya sebatas kita memberi aja teman-teman. Kita menyayangi aja gitu. Kita menyingkapi segala sesuatu itu tanpa harus terpengaruh di diri kita pribadi, terpengaruh dengan apapun kondisi yang ada di scene cerita di layar tadi gitu, yang orang lain kasih buat kita. Mau itu ceritanya sedih, mau itu ceritanya marah, mau itu ceritanya lucu gitu ya, nikmatin aja lah filmnya gitu, tanpa harus ngerubah diri kita kan gitu. Kita sadar bahwa semua ini adalah sebuah scene cerita gitu, yang kita lihat, yang Allah perlihatkan ke kita sebagai refleksi atau pembelajaran untuk diri kita sendiri gitu. Sesimpel itu teman-teman gitu. Oke. Tentunya untuk memulai semua ini kita perlu hijrah teman-teman. Hijrah yang seperti apa? Hijrah itu bukan dalam artian harus kita dari satu kota ke kota, dari kota A ke kota B, dari satu tempat ke tempat lain gitu. Bukan seperti itu maksud saya. Hijrah ini bukan hijrah yang ada korelasinya dengan satu titik geografis, maksud saya bukan seperti itu ya. Tapi hal-hal yang bisa kita ubah dari yang buruk menjadi yang baik, kita ubah dengan sepenuh hati. Apapun itu, sekecil apapun itu. Kita yang tadinya ngeselin, kita oh iya ya aku teh ngeselin gitu, aku mau berubah untuk jadi nggak ngeselin lagi deh gitu. Oh iya ya aku tuh pemarah, aku mau berubah untuk jadi nahan emosi aku deh, aku mau berubah jadi aku nggak marah-marah gitu.
kita yang tadinya sombong gitu ya terhadap tadi kemelekatan, kepemilikan gitu. Aku nggak mau sombong deh, semua ini kan titipan aja gitu, semua ini hanya sekedar mampir lah, kita ini cuma tamu, dan tamu itu tidak ada kepemilikan. Buat seorang tamu itu kita sama sekali nggak ada kepemilikan kan teman-teman gitu ya. Nah, untuk yang tidak bisa dirubah, apa yang nggak bisa dirubah? Semua hal yang ada di luar diri kita, termasuk apa yang sudah terjadi mungkin di dalam hidup kita. Ya terima dengan sepenuh hati, akui rasa itu. Kalau itu memang sedih ya kita akui itu sedih. Kalau itu memang menyedihkan ya kita akui itu menyedihkan. Kalau itu mengesalkan ya kita akui kesal itu gitu, nggak usah kita tolak gitu, kita akui, kita rilis, kita memaafkan, kita lepasin semua supaya hidup kita ke depan itu bisa lebih nyaman teman-teman. Kita ke depan itu nggak membawa beban-beban yang belum selesai, yang belum kita bisa lepasin gitu. Nah, tapi kan susah ngelepasin ini. Masalahnya sesimpel mau atau enggak. Masalahnya sesederhana mau dilepas apa enggak. Kalau kita mau ngelepas, nggak usah mikir apa-apa, lepasin aja. Semua masalah, semua emosi, semua amarah gitu, semua lepasin. Kita rilis menjadi diri kita yang baru lagi gitu, menjadi diri kita yang kosong lagi gitu. Nah, jadi dari poin tadi saya simpulkan yang pertama adalah yuk kita berdamai atau menerima sesuatu yang gak bisa kita rubah. Yang kedua, kita mulai berani untuk mengubah sesuatu yang bisa kita ubah di dalam diri kita. Kita menyatakan bahwa kita akan berubah. Kita menyatakan bahwa kita akan hijrah. Kita menyatakan bahwa kita akan memperbaiki diri. Pertanyaannya, kita berani gak melakukan itu semua? Karena gak semua orang berani untuk melakukan itu teman-teman. Yang ketiga adalah kita menjadi bijaksana untuk membedakan antara berdamai dengan berani. Maksudnya gimana? Bijaksana di sini gini. Berani dalam skup yang salah akan menjadi salah. Contoh, kita emosi. Emosi kita ini akan memicu kita untuk berani untuk melampiaskan atau untuk melampiaskan atau mengubah menjadi satu struktural padat. Misalkan dengan emosi kita jadi marah-marah, kita berani buat marah-marah, bahkan mungkin pada saat emosi kita berani marah-marah ke orang tua kita sendiri, atau kita nggak ngelihat orang mau sebesar apapun, pada saat kita sudah di titik marah, kita di titik emosi, kita berani gitu. Nah, bijak dalam hal membedakan itu gitu. Ada berani yang kita mau ngerubah diri kita menjadi lebih baik, dan untuk yang rilis emosi, kekesalan, kekecewaan, sesuatu yang nggak bisa kita rubah, orang lain, ekspektasi, ya kita berdamai gitu, kita terima rasa itu gitu, nggak perlu dilawan, nggak perlu keberanian untuk hal itu. Kita cuman perlu keberanian untuk berdamai dengan diri kita. Masalahnya hanya satu, kita mau atau enggak. Oke, selanjutnya teman-teman banyak hal yang gini teman-teman. Teman-teman pernah ngerasain nggak bahwa kalau mungkin ada suami atau istri yang bekerja gitu ya, habis pulang kerja lelah, nyampe rumah itu disambut sama anaknya yang lari-lari gitu, yang teriak-teriak, ayah, bunda gitu, aku tadi belajar ini loh di sekolah, aku begini gitu. Momen itu kan nikmat banget ya. Jadi
Jadi di dalam keluarga itu, di dalam rumah tangga itu banyak sekali kebahagiaan kecil yang dikasih sama Allah, yang kalau kita nggak peka, kalau kita nggak sadar, kalau kita nggak paham, kita anggap itu hal yang biasa-biasa aja. Kita anggap itu menjadi sebuah sebuah hal yang sudah semestinya, yang sudah sewajarnya, yang sudah seharusnya, sehingga pada saat kita tidak menerima itu lagi dari anak kita kecewa. Kita anggap itu menjadi anak kita nggak sopan, anak kita tidak menghargai kita sebagai orang tua. Padahal setiap kali anak kita melakukan itu, kita cuekin, kita abaikan, kita nggak terima, gitu. Jadi banyak hal, banyak momen-momen di dalam keluarga ini yang yuk kita nikmati momen itu, gitu teman-teman. Yuk kita rasain, kita resapin momen itu. Kenapa? Karena momen itu hanya terjadi satu kali seumur hidup, gitu loh. Anak kita dari kecil nih, dari dia TK sampai SD masih bareng sama kita nih, gitu ya. Kadang-kadang ngeselin, kadang-kadang nyebelin, kadang-kadang lucu, gitu. Itu tuh cuma terjadi satu kali seumur hidup, teman-teman. Yang tanpa kita sadarin, kita seringkali terlalu sibuk sama kegiatan-kegiatan kita. Kita terlalu sibuk sama pekerjaan-pekerjaan, urusan kantor, urusan duniawi, urusan yang lain, gitu. Dengan pembenaran bahwa aku kan begini untuk nyari uang buat anakku juga. Aku kan sibuk untuk anakku juga. Nggak ada, teman-teman. Sibuk itu apa ya? Sibuk itu nggak ada. Itu cuma masalah prioritas aja, gitu. Sibuk itu ilusi. Sibuk itu sesuatu hal yang memang kita ciptakan dan kita undang sendiri karena kita merasa berarti, gitu, di situ, gitu. Banyak orang yang merasa atau berpikir bahwa produktif itu gitu ya, produktif itu harus dikorelasikan dengan pertama karir, kedua materi. Padahal produktif tuh nggak gitu. Produktif tuh bukan itu. Jadi orang merasa kalau dia merasa dirinya produktif itu kalau dia bekerja, kalau dia melakukan sesuatu. Sekarang saya tanya gini, teman-teman. Teman-teman coba ambil cuti 1 hari, 2 hari, atau 3 hari hanya untuk nemenin ibu atau orang tua di luar kota, ya nggak ngapa-ngapain, cuma nemenin aja, gitu. Menurut teman-teman itu produktif nggak? Karena kebanyakan orang berpikir bahwa produktif itu ya saya harus kerja, harus menghasilkan, harus dapat uang, harus dapat ini, harus dapat itu. Enggak gitu. Konsep produktif itu tidak seperti itu. Kita nemenin anak kita belajar, kita mendampingi anak kita belajar, kita diam di rumah, walaupun tidak melakukan sesuatu. Tapi dengan kita diam itu kita bisa merubah banyak hal, itulah produktif. Dengan kita mendampingi orang tua kita merasa berarti, itulah produktif. Bukan soal materi, bukan soal karir, dan bukan soal jabatan. Itu bukan produktif. Itu kesenangan. Kenapa saya bilang kesenangan? Nanti kita bahas terakhir. Itu kesenangan. Jabatan, karir, status, itu kesenangan dunia. Yang kalau teman-teman kejar itu bukan bahagia akhirnya. Akhirnya adalah capek, akhirnya adalah lelah. Dan gak akan berhenti-berhenti, selalu ngerasa kurang. Orang punya mobil 1 ngerasa kurang, nambah lagi mobilnya. Punya rumah 1 ngerasa kurang,
nambah lagi rumahnya. Punya rumah 5, ngerasa kurang, masih nambah lagi rumahnya. Nah, ya dunia memang diciptakan seperti itu. Kesenangan itu tidak pernah ada ujungnya gitu. Kesenangan itu tidak pernah ada apa namanya? Tidak pernah ada batasannya, karena kesenangan itu korelasinya bukan berbanding lurus dengan bahagia. Kesenangan itu korelasinya bukan berbanding lurus dengan ketenangan. Makin kita mengejar kesenangan, makin kita nggak tenang. Makin kita mengejar kesenangan, makin kita terjebak dengan status atau identitas kedirian kita yang sebenarnya nggak penting. Tadi saya jelasin di awal, kita terjebak dengan jabatan, kita terjebak dengan aku si pengusaha, kita terjebak dengan aku si owner perusahaan gitu, yang akhirnya itu menjadi menyiksa kita gitu. Yang itu sebenarnya bukan diri kita gitu. Maka balik lagi ke tema, setiap momen hanya terjadi satu kali seumur hidup. Bagaimana kita mau menghidupinya? Menghidupi di sini adalah menjadikan momen-momen ini menjadi sebuah kebahagiaan yang ada di dalam diri kita. Walaupun kecil teman-teman. Tapi jangan pernah lupa kalau gini, analogi sederhananya, sebesar-besarnya pintu itu nggak pernah kita lihat kalau pintunya besar itu gemboknya besar. Pintu yang besar aja gemboknya tuh kecil teman-teman. Jadi kebahagiaan yang besar mungkin gemboknya dari kebahagiaan yang kecil sampai akhirnya kita bisa ngebuka kebahagiaan yang besar. Makanya jangan pernah menyia-nyiakan atau jangan pernah mengecilkan arti sesuatu kebahagiaan yang kita anggap nggak berarti, kita anggap kecil gitu. Ujung-ujungnya kalau kita anggap bahwa saya nih sudah bekerja, apa namanya, saya sudah saving uang sampai tuh kan pada saat anak saya sakit saya bisa bawa anak saya ke rumah sakit, saya punya uang, saya nyaman gitu ya. Ya nggak apa-apa juga. Cuman teman-teman pernah sadar nggak kalau nggak semua orang itu diuji seperti halnya apa yang teman-teman diuji, karena ujian itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ada kok orang yang tidak diuji dengan rumah sakit, dan selama seumur hidupnya mungkin dia hanya beberapa kali ke rumah sakit, dia hanya beberapa kali sakit. Nah, jadi dan apa yang teman-teman perbandingkan itu tidak akan pernah bisa apple to apple dengan kondisi kita, dengan kondisi orang lain gitu. Maka jangan membuat afirmasi atau pembenaran diri. Ya, saya disclaimer dulu bahwa di sini bukan artinya kita tidak boleh kerja ya. Tadi ini adalah masalah prioritas gitu. Sibuk itu adalah ilusi gitu, dimana karena banyak sekali orang tua sekarang yang beralasan dia sibuk, dia nggak ada waktu buat keluarga, dia nggak ada waktu buat anak-anaknya, karena alasannya dia sibuk, sampai akhirnya dia mengabaikan momen-momen yang seharusnya ada orang tuanya sebagai pendamping, ada orang tuanya sebagai guru pertama kehidupan untuk anak-anaknya. Ini tidak ada gitu. Makanya jangan salahin anak kalau suatu saat anak itu akan menjadi beban untuk orang tua gitu. Nah, selanjutnya apa? Kita akan bahas yang namanya cinta. Cinta itu apa sih gitu? Cinta itu teman-teman cinta itu adalah suatu shortcut. Cinta itu adalah suatu booster, suatu shortcut yang kita mau capek, kita mau lelah, kita mau sedih, kita mau senang,
itu udah nggak kita lihat lagi karena ada shortcut ini, karena ada booster ini yang namanya cinta. Secapek-capeknya teman-teman, tiba-tiba nih pasangan teman-teman minta, yang jemput aku dong gitu. Itu teman-teman lakuin atas dasar cinta. Itulah shortcut, itulah energi, itulah booster yang menjadikan semua ini tidak lagi terasa, tidak lagi terlihat. Nah, kira-kira booster seperti ini perlu nggak di dalam rumah tangga? Perlu. Karena mau seperti apapun pasangan kita, mau seperti apapun anak-anak kita, kalau kita punya booster ini, kalau kita punya cinta, kita nggak akan melihat lagi apapun kekurangan, masalah, kejelekan. Itu udah jadi shortcut, teman-teman. Udah nggak ada lagi. Yang ada adalah apa yang aku bisa lakukan untuk dia. Karena pada saat kita mencintai seseorang, itu semuanya tentang dia. Udah nggak ada akunya nih, gitu. Udah nggak ada lagi aku yang pengen begini, aku yang pengen begitu, tuh nggak ada, gitu. Bahwa aku mencintai kamu itu adalah persoalan aku menghilangkan diri aku untuk kamu. Sesimpel itu, sesederhana itu, gitu. Maka setiap nafas yang kau hirup adalah cinta. Di dalam keluarga kita, untuk anak kita, untuk pasangan kita. Cinta ini adalah shortcut yang pada saat teman-teman ngerasa capek, teman-teman ngerasa lelah, teman-teman ngerasa depresi dengan hubungan ini, gitu ya. Jangan pernah lupa kalau teman-teman masih punya shortcut, masih punya cheat, gitu ya. Masih punya kunci rahasia, gitu, yang namanya cinta, gitu. Yang pada saat itu hadir, itu udah nggak akan lagi ada rasa-rasa tadi, gitu. Udah nggak penting lagi dia mau kayak gimana, dia ngelakuin apa, dia seperti apa, gitu. Karena punya cinta, karena ada cinta. Dimana cinta itu bisa menjadi shortcut atau bisa menjadi booster buat teman-teman bertahan di dalam kehidupan, gitu. Makanya bicara cinta itu bukan bicara aku. Karena pada saat kita bilang aku cinta kamu, itu sama dengan aku melepaskan semua keakuanku untuk kamu. Gak ada lagi akunya, yang ada kamu, gitu. Nah, ini tadi udah kita bahas ya. Kunci kecil membuka pintu yang besar. Jangan pernah kita mengabaikan, meremehkan, menganggap kecil semua momen-momen yang berarti atau momen-momen sederhana di dalam rumah tangga kita, karena bisa jadi itu adalah gembok pembuka pintu yang besar buat kita. Bisa jadi itu adalah kunci yang kecil untuk ngebuka pintu yang besar, pintu kebahagiaan yang besar buat kita. Jadi jangan pernah mengejas apapun kejadian yang terjadi yang di dalam rumah tangga kita atau di dalam hidup kita, teman-teman. Nah, kadang-kadang gini, teman-teman. Kita mau bahagia nih. Tapi bahagianya kita itu diatur oleh apa yang kita mau, gitu. Kita mau happy nih, tapi happy-nya kita itu kalau A, B, C, D. Kalau E ini saya nggak happy. Gitu, teman-teman. Nah, itu yang akhirnya kita terjebak pada saat yang terjadi adalah E. Kita ngerasa bahwa Tuhan ini gak sayang sama kita. Kita ngerasa bahwa kehidupan ini gak fair buat kita, gitu. Padahal kita yang coba buat ngatur kehidupan kita sendiri, yang jelas-jelas kita gak bisa atur itu. Jelas-jelas kita gak bisa ngatur Tuhan maunya apa, kita nggak bisa ngatur ketetapannya seperti apa, karena toh faktanya kita ini hanya seorang hamba. Logika deh, kalau kita sekarang kerja di satu perusahaan, kita sama Tuhan itu, ini logika sederhana ya, bukan dalam artian secara teori bahasa aja ya. Kalau kita kerja di satu perusahaan, kita yang ngatur ownernya, kita yang ngatur bos, atau bos yang ngatur kita.
kita yang ngatur, atau bos yang ngatur kita ya pastinya ya. Nah sekarang setiap doa kita, pertanyaannya adalah setiap doa kita itu keinginan kita atau keinginannya bos atau keinginannya owner gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, terus siapa kita yang coba-coba ngatur owner gitu? Kita yang cuman karyawan staff biasa nih, coba-coba ngatur owner. OB lah gitu. Mau coba-coba ngatur owner. Gitu. Begitu nggak di ACC sama ownernya, terus kita bilang, ownernya nggak sayang sama kita. Padahal kita lupa. Banyak sekali kebahagiaan kecil yang udah dikasih sama Allah, sama Tuhan kita, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kita, tapi kita nggak sadar. Lewat anak, lewat pasangan, lewat kehidupan kita, lewat orang tua, lewat lingkungan gitu. Kita terjebak semua sama status-status yang tadi saya jelasin. Kita terjebak sama kita yang punya jabatan ini, kita terjebak sama kita yang punya mobil ini, kita terjebak sama kita yang punya anak seperti ini gitu. Sehingga ya itu, mobil yang lecet kok kita yang sakit gitu. Padahal gak ada hubungannya, karena kita bukan bagian dari mobil itu gitu teman-teman. Ini yang saya sebut dengan yuk kita rubah mindset kita di dalam kita berumah tangga, di dalam kita berkeluarga. Kendalikan pikiran kita, kendalikan kesadaran diri kita. Kenapa? Karena kalau kita bisa mengendalikan pikiran teman-teman, kita bisa mengendalikan seluruh hidup kita. Maksudnya gimana? Maksudnya kita selalu berada di dalam kesadaran diri kita. That's it. Selesai. Sesimpel itu teman-teman. Sesederhana itu. Kita harus selalu berada di dalam kesadaran pikiran kita. Kita bisa mengendalikan emosi kita. Kita bisa mengendalikan ego kita. Mengendalikan amarah kita gitu. Kuncinya ya kesadaran. Karena kita harus selalu ada di dalam kesadaran itu. Oke. Terus kesadaran itu untuk apa? Kesadaran itu yang pertama, dari kesadaran itu akan menimbulkan kemauan. Kemauan di sini adalah, oh kalau gitu saya yang harus mengerti pasangan saya. Oh kalau gitu saya yang harus mengerti anak saya. Saya yang harus memberi duluan. Akhirnya kita bergerak. Akhirnya kita melakukan sesuatu untuk yang tadinya kita menuntut, yang tadinya kita menunggu, yang tadinya kita berharap, sekarang menjadi kita bergerak. Tidak lagi menunggu gitu. Yang kedua, hasil dari kita, kesadaran kita adalah sebuah penerimaan. Oh iya, ini gak bisa saya atur. Ini yang bisa saya atur. Ya sudah, saya terima kondisinya begini, saya akan lakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan saat ini. Selesai. Sisanya lepasin aja teman-teman. Ketiga, kita akan punya shortcut. Kita akan punya booster di dalam rumah tangga kita yang namanya cinta. Karena kita melakukan semua itu atas dasarnya cinta. Ingat tadi saya bilang, pada saat kita bicara cinta, itu adalah soal aku menghilangkan diriku untuk kamu. Cinta itu tidak ada akunya gitu. Yang keempat adalah rasa syukur. Kita selalu bersyukur terhadap apapun hal yang terjadi, apapun hal yang datang kepada diri kita, bahwa itu adalah bagian dari hidup kita. Bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah yang terbaik yang Allah kasih untuk kita. Perlu disyukuri nggak? Perlu. Toh faktanya mau masalah apapun teman-teman saat ini itu masih sehat, masih hidup, masih punya kesempatan, masih nggak apa-apa. Kenapa saya bilang masih nggak apa-apa? Karena
Masalah kita itu sesimpel kita terlalu mikirin masa depan atau kita terlalu berimajinasi dan kita selalu mengulang-ulang memori atau masa lalu. Itu masalah kita. Kalau saya tanya, saat ini masalahnya apa? Nggak ada. Saat ini detik ini masalahnya apa? Nggak ada. Jadi masalah teman-teman itu, masalah kita semua itu sesederhana kita dipengaruhi oleh imajinasi kita terhadap masa depan dan kita dipengaruhi oleh memori kita dari masa lalu kita. Udah selesai. Di luar itu nggak ada masalah. Yang akhirnya pada saat kita sudah menemukan itu, kita sudah mendapatkan itu, kita akan mendapatkan ketenangan. Teman-teman, kata Quran, rizki yang terbesar yang Allah kasih di dalam hidup kita itu bukan kesenangan. Ingat ya, bukan kesenangan, tapi ketenangan. Karena apa? Teman-teman mau punya uang banyak, teman-teman mau punya rumah banyak, teman-teman mau punya mobil mewah yang banyak, kalau nggak ada ketenangan sama aja bohong, sama aja nyiksa, sama aja nggak bahagia. Buat apa? Bahwa semua kesenangan itu adalah efek dari setiap hal yang teman-teman lakukan, bukan tujuan. Karena kebahagiaan orang itu, kesenangan orang itu beda-beda. Ada orang yang senangnya punya mobil mewah, ada orang yang senangnya punya rumah yang banyak, ada orang yang senangnya punya harta yang banyak, ada juga orang yang nggak senang itu semua. Ada orang yang senangnya apa adanya, ada orang yang senangnya sederhana. Sederhana aja relatif. Yang penting pada saat dia butuh, dia mau, semuanya tercukupi. Ada yang begitu. Ada yang harus banyak dulu baru dia tenang. Gitu. Maka dari itu pada saat kita udah dapat 5 poin ini akhirnya yang kita akan dapat di dalam rumah tangga adalah sakinah, mawaddah, warohmah. Ini jangan dibulak-balik ya teman-teman. Karena yang pertama itu harus sakinah dulu. Setelah kita dapat sakinah, setelah rumah tangga kita tenang, baru ada mawaddah, baru ada keberkahan, rezeki yang berlimpah di dalam rumah tangga kita. Setelah mawadah baru ada warohmah. Ini nggak bisa dibulak-balik. Jadi jangan dulu ngejar mawadahnya sebelum sakinahnya dibenerin. Jangan dulu ngejar, jangan dulu jangan dulu bermimpi ingin bahagia, tercukupi semua materi di dalam rumah tangga sebelum rumah tangganya tenang, sebelum rumah tangganya nyaman. Gitu teman-teman. Nah, terakhir sebagai bonus saya bawa satu ayat nih teman-teman. Ayatnya surat Ali Imran 14, bahwa di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya gini teman-teman. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun dan tidak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup. Ingat ya, itulah kesenangan hidup. Di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang lebih baik. Jadi kalau selama ini kita sama-sama refleksi diri ya. Kalau selama ini ternyata yang kita kejar adalah poin-poin ini nih, ya, poin-poin anak-anak, pasangan, harta benda, bahkan di sini disebut harta yang harta yang bertimbun dan tidak terhingga berupa emas dan perak, kuda pilihan, kendaraan, binatang ternak, gitu ya, sawah ladang, rumah gitu.
kata Qur'annya, itu semua adalah kesenangan hidup, bukan kebahagiaan hidup. Patokannya apa? Simple. Semua hal ini kalau kita kumpulin gak akan pernah cukup, gak akan pernah puas, gak akan pernah selesai, gak akan pernah ketemu apa yang kita maksud dengan bahagia. Gak akan pernah bahagia gitu, gak akan pernah bisa. Jangan-jangan selama ini fokus kita di dalam rumah tangga hanya untuk ngumpulin ini. Terus gimana rumah tangga kita mau bahagia? Karena kalau patokan korelasinya udah jelas-jelas di Quran, ini tuh hanya kesenangan hidup di dunia. Sementara tempat yang lebih baik kembali ke sisi Allah. Kembali ke sisi Allah itu bukan artinya gini loh teman-teman. Tadi kita udah bicara masalah status ya. Sekarang kita bahas banyak sekali orang yang di coaching saya gitu ya. Konsep innalillahi wa inna ilaihi rojiun adalah pada saat kita awal lahir belum ada status, sampai akhirnya kita dikasih status, kita dikasih identitas sama orang tua kamu. Kamu itu namanya Mirza ya, kamu itu suaminya si A ya, kamu itu bapaknya si B ya gitu. Kamu itu punya ini ya, kamu itu jabatannya ini ya, kamu itu begini dan seterusnya. Sampai akhirnya kita lupa nih, karena terlalu terjebak dengan kemelekatan atau identitas yang kita punya gitu. Akhirnya kita dengan kesadaran kita, oh iya ternyata saya salah, saya balik lagi ke diri kita, saya balik lagi mendekatkan diri lagi ke Allah. Itu yang dimaksud innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dari Allah kita kembali ke Allah gitu teman-teman. Jadi dari materi kita hari ini, yuk kita resapi bersama, yuk kita sadari bersama. Jangan-jangan apa yang selama ini kita kejar, apa yang selama ini kita upayakan, itu semata-mata hanya sebuah kesenangan dunia yang akhirnya tidak mengantarkan kita ke dalam sebuah kebahagiaan yang kita cari. Mungkin sekian dulu dari saya teman-teman semua. Sampai ketemu, nanti kita akan bahas lebih lanjut, lebih dalam masalah-masalah yang terjadi tadi. Ini baru kulitnya aja, ini baru sekedar bungkusnya aja yang terjadi di dalam rumah tangga. Next di video-video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.